Saudara-saudara, puji Tuhan kita dapat bertemu kembali dengan saya Pendeta Nais Tumorang. Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita berdoa. Bersabdalah Engkau Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan firman-Mu, dan terangi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami berhikmat untuk mendengarkan dan melakukan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini adalah Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan 26. Saya baca kepada Bapak dan Ibu, demikian sabda Tuhan kepada kita. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, tema firman Tuhan yang menjadi pokok bahasan kita pada hari ini adalah kenikmatan dunia adalah kesia-siaan. Bapak Ibu, saudara-saudara, di dalam teks ini diperbandingkan antara keinginan daging dan keinginan roh. Keduanya berbeda. Jikalau kita memenangkan keinginan daging di dalam hidup kita, maka keinginan roh menjadi mati. Sebaliknya, jika kita memenangkan keinginan roh di dalam hidup kita, maka dengan sendirinya keinginan daging akan mati. Kita harus memilih yang mana kita harus lakukan. Keinginan daging atau keinginan roh. Sebagai orang yang hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan banyaknya godaan kenikmatan dunia, tentu daging kita atau tubuh kita menginginkan agar kita ikut turut di dalam keinginan-keinginan daging, menikmati kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia ini. Tetapi jikalau kita mau bersungguh-sungguh untuk hidup di dalam roh, sekalipun daging kita,
tubuh kita, menggoda kita untuk menikmati kenikmatan dunia ini, kita bisa menang. Kita bisa menghindari hal-hal yang dilakukan oleh keinginan daging. Apa itu keinginan daging? Telah dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan daging itu yakni percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Saudara-saudara, ini adalah keinginan daging yang ada di dalam teks ini. Tentu pada masa kini banyak lagi keinginan daging yang lain. Baik keinginan daging yang akan memuaskan diri kita, maupun keinginan daging yang memang dengan sengaja kita praktekkan untuk kepentingan diri kita. Di dalam masa yang demikian majunya teknologi, keinginan-keinginan daging banyak dapat kita lakukan. Mulai dari ujung rambut di kepala kita sampai dengan kuku di kaki kita, kita dapat permak untuk keinginan-keinginan daging. Tentu saja keinginan daging ini hanya bertujuan memuaskan nafsu kita, agar kita dapat mengeksploitasi semuanya itu untuk pemuasan nafsu. Saudara-saudara yang kekasih, kepentingan daging memang merupakan suatu kebutuhan oleh orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada kenikmatan dunia ini. Ada orang oleh karena memuaskan nafsunya, dia mengutamakan untuk mempercantik dirinya. Tetapi pada dasarnya dia terjebak ke dalam kehidupan yang mencabulkan dirinya, yang mencemarkan dirinya, yang untuk memuaskan keinginan nafsunya semata-mata. Tentu keinginan daging yang demikian semakin merajalela ketika memang tidak dikontrol oleh keinginan-keinginan roh. Setiap orang yang sudah hidup di dalam keinginan daging, maka dia terus berulang-ulang memuaskan nafsunya. Bahkan oleh karena dia memenangkan dirinya sendiri, maka dia mencoba untuk membela dirinya jikalau dia mendapatkan berbagai bimbingan ataupun nasihat-nasihat untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan percabulan, pencemaran tubuh, dan semua keinginan-keinginan daging tersebut. Banyak orang yang jatuh ke dalam perselisihan oleh karena dia tidak hidup di dalam roh. Ketika dinasihati, marah, lalu kemudian berselisih dan melakukan hal-hal yang jelek untuk memenangkan dirinya, seolah-olah membenarkan apa yang telah dilakukan oleh keinginan dagingnya. Ada juga orang yang menjadi pemecah di antara yang lain oleh karena memenangkan keinginan dagingnya, maka dia memecah satu sama lain di antara persekutuan-persekutuan supaya dia mendapatkan pengakuan, ataupun dia boleh memenangkan keinginan dirinya
menonjolkan dirinya seolah-olah dia sangat penting di dalam satu kelompok. Orang yang mementingkan diri adalah orang yang akan selalu mencari alasan membela dirinya. Saudara-saudara, apapun yang kita lakukan untuk keinginan daging kita, semuanya itu akan mendapatkan kebinasaan. Semuanya itu merupakan sesuatu yang membawa kita kepada kematian dan dosa yang membuat kita jauh daripada anugerah dan kasih Tuhan. Kepentingan-kepentingan diri akan menyeret kita menjauhi diri kita dari kebenaran Allah. Oleh karena itu Paulus di dalam suratnya di Galatia ini mengatakan, kuperingatkan kamu, janganlah menangkan keinginan dagingmu. Bagaimana kita untuk tidak memenangkan keinginan daging? Bagaimana kita agar dapat mengalahkan nafsu-nafsu kita? Cara utama adalah mari kita menghidupkan keinginan roh di dalam diri kita. Apa itu keinginan roh? Keinginan roh adalah agar kita mencintai kebenaran daripada Allah, mencintai firman Allah, menyukai apa yang dikehendaki oleh Allah untuk kita lakukan. Dan ketika kita mencintai kehendak Allah, kita hidup di dalam roh, maka kita akan berbuah buah-buah roh. Buah roh dikatakan adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini adalah buah-buah roh. Ketika kita hidup di dalam kebenaran Allah, maka hidup kita akan dipenuhi buah-buah roh. Dapat hidup dengan kasih kepada sesama kita. Dapat berdamai sejahtera di dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin banyak orang yang melakukan hal-hal yang membuat kita terluka, kita dapat sabar, kita bermurah hati, tetap mengasihi orang sekalipun orang itu menjauh daripada kita dan melakukan berbagai kejahatan kepada kita. Kita tetap baik dan kita tetap setia. Kita lemah lembut dan menguasai diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang jahat. Saudara-saudara yang kekasih, ketika kita hidup untuk dunia, kita hidup untuk menikmati keinginan dunia ini, itu adalah kesia-siaan yang menjerumuskan kita. Dan yang akhirnya kita hanya menemukan kehancuran hidup kita dan hidup yang jauh dari anugerah Tuhan. Marilah kita belajar untuk terus hidup di dalam roh, agar kita boleh memadamkan keinginan-keinginan daging. Mari kita hidup belajar menjadi seperti Yesus. Kita belajar menyalibkan segala hawa nafsu kita, supaya dengan demikian maka kasih Yesus yang akan hidup di dalam hidup kita. Salibkanlah keinginan dagingmu, sebab keinginan dagingmu hanya akan menuntun engkau ke dalam kematian yang kekal. Jangan tergoda untuk kenikmatan dunia, sebab itu semuanya adalah sia-sia. Hiduplah untuk kebenaran firman, maka Roh Allah akan menuntun engkau untuk melakukan kehendak-Nya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Salam. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kepada Tuhan yang memberikan kami sabdamu melalui hambamu Rasul Paulus di surat Galatia, di mana kami
agar meninggalkan keinginan-keinginan daging. Sekalipun banyak yang ditawarkan oleh dunia ini, berbagai kenikmatan, tetapi semuanya itu sia-sia. Dan semua itu hanya akan menuntun kami ke kematian yang kekal. Tuhan, janganlah kami jatuh ke dalam pencarian kenikmatan duniawi semata. Tetapi biarlah kami boleh hidup untuk keinginan roh, melakukan dan mencari kebenaran Allah di dalam hidup kami, dan kami boleh hidup di dalam buah-buah roh. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam.